wabarakatuh. Kepada Ibu Wiwin Julianti yang saya hormati, selaku dosen pengampu mata kuliah Bank dan lembaga keuangan lain, serta teman-teman yang saya banggakan, saya perkenalkan, nama saya Rati Indraswari dengan NIM 20031020807. Saya akan mempresentasikan jenis dan mekanisme kredit Bank Maspion. Jadi, PT Bank Maspion Indonesia Tbk itu adalah sebuah bank yang berkantor pusat di Surabaya. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2021, bank ini memiliki 12 kantor cabang, 44 kantor cabang pembantu, serta 1 kantor fungsional yang terletak di Pulau Jawa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kredit Bank Maspion serta syarat-syarat pengajuan kredit di Bank Maspion. Nah, jadi untuk jenis-jenis kreditnya sendiri yaitu ada 3. Yang pertama ada kredit konsumer, yang kedua ada kredit investasi, dan yang ketiga ada kredit modal kerja. Untuk kredit konsumer sendiri, Bank Maspion menyediakan pula fasilitas kredit yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi maupun non-konsumsi. Dengan 3 pilihan jenis kredit konsumer, yakni kredit pemilikan rumah atau biasa disebut KPR, dan kredit multiguna atau KMG, serta kredit kendaraan bermotor atau biasa disebut dengan car-loan. Yang kedua ada kredit investasi. Nah, kredit non-revolving jangka pendek, menengah, atau panjang yang diberikan kepada debitur untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitas atau modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek bangunan. Contohnya yaitu untuk pembelian mesin-mesin bangunan serta tanah untuk pabrik, gudang, atau yang pelunasannya dari usaha seperti itu. Dan yang ketiga yaitu jenis kredit modal kerja. Bank Maspion sendiri menyediakan fasilitas kredit modal kerja bagi Anda para pebisnis dan pengusaha yang ingin mengembangkan usaha menjadi lebih luas dengan 2 pilihan jenis kredit, yakni PPK dan flex loan. Anda dapat menentukan sendiri pilihan kredit yang menjadi kebutuhan usaha Anda. Ditambah lagi dengan bunga yang ringan, Bank Maspion senantiasa mendukung usaha Anda untuk lebih maju. Nah, selanjutnya ada syarat dan ketentuan untuk pengajuan kredit konsumen ya. Yang pertama, kredit kepemilikan rumah. Ya, itu syaratnya itu mengisi form aplikasi lengkap dan ditandatangani. Yang kedua ada fotokopi KTP, termasuk pasangan suami istri. Jadi fotokopi KTP suami dan juga KTP istri. Yang ketiga ada fotokopi kartu keluarga. Yang keempat ada fotokopi surat nikah. Apabila sudah cerai, dilampirkan surat cerainya. Apabila ada surat pisah harta seperti itu, dilampirkan juga jika ada. Yang kelima ada fotokopi NPWP. Yang selanjutnya ada slip gaji terakhir atau surat keterangan gaji dari perusahaan. Yang ketujuh ada dokumen asli atau fotokopi rekening koran 6 bulan terakhir atau rekening tabungan, rekening giro 3 bulan terakhir. Selanjutnya untuk kredit multiguna sendiri yaitu harus mengisi form aplikasi lengkap dan ditandatangani seperti itu. Terus ada fotokopi KTP juga suami istri, dan fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat nikah, fotokopi NPWP dan foto calon debitur. Terus ada slip gaji terakhir seperti itu, dan ada dokumen asli dan atau fotokopi rekening koran 6 bulan terakhir. Jadi sama ya untuk persyaratannya pengajuan kredit konsumer itu antara untuk kredit KPR, terus kredit kredit multiguna, dan juga untuk yang yang kredit kendaraan bermotor atau car loan itu jadi sama. Persyaratannya, syarat-syaratnya itu sama saja. Dan selanjutnya ada syarat dan ketentuan pengajuan kredit pada Bank Maspion itu pada kredit investasi. Jadi persyaratannya itu mengisi form aplikasi lengkap dan ditandatangani SPK.
Selanjutnya ada fotokopi KTP, termasuk KTP suami dan istri, ada fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat nikah, surat atau apabila sudah bercerai itu dilampirkan surat cerainya seperti itu. Terus ada fotokopi NPWP juga, dan ada laporan keuangannya. Jadi untuk kredit investasi ini itu ada itu laporan keuangan dari apabila itu in-house 31 Desember triwulan terdekat pada saat pengajuan minimal 2 periode dan triwulan terdekat. Ada audit untuk pengajuan fasilitas kredit atas nama perorangan yang digunakan untuk membiayai usaha perseorangan terbatas dengan platform 15 miliar atau aset 50 miliar ya. Terus ada dokumen asli atau fotokopi rekening koran atau rekening tabungan, itu rekening giro 6 bulan terakhir. Terus ada dokumen income untuk pengusaha juga, itu juga dilampirkan. Terus fotokopi akte pendirian perusahaannya, terus fotokopi surat izin usaha itu dilampirkan, dan juga ada apresial independen untuk plafon kredit lebih besar dari 5 miliar. Seperti itu. Dan yang terakhir yaitu syarat untuk pengajuan kredit modal kerja ya. Itu yang pertama syaratnya ada mengisi form aplikasi lengkap dan ditandatangani SPK. Selanjutnya ada fotokopi KTP termasuk pasangan suami istri. Terus ada fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat nikah, atau apabila sudah bercerai juga dilampirkan surat cerainya. Terus ada fotokopi NPWP dan juga ada laporan keuangan, sama seperti yang kredit investasi tadi ya. Jadi in-house 31 Desember dan triwulan terdekat pada saat pengajuan minimal 2 periode dan triwulan terdekat. Terus ada audited untuk pengajuan fasilitas kredit atas nama perseorangan yang digunakan untuk membiayai usaha perseorangan terbatas dengan platform mulai 35 miliar. Jadi kalau yang kredit modal kerja ini tuh 35 miliar. Terus untuk audit untuk perseorangan terbatas dengan plafon 15 miliar atau aset 50 miliar. Terus ada dokumen asli atau fotokopi rekening, terus rekening tabungan, rekening giro 6 bulan terakhir. Dan ada dokumen untuk pengusaha, yaitu berupa fotokopi akte pendirian perusahaan, terus fotokopi surat izin usaha juga dilampirkan, terus dan juga appraisal independen untuk plafon kredit lebih dari 5 miliar. Selanjutnya ada perjanjian kreditnya juga, terus ada perjanjian peningkatan agunan dan polis asuransi kerugian dengan bankers clause. Seperti itu. Jadi dapat disimpulkan untuk syarat dan pengajuan kredit ini tuh dari kredit konsumer, terus kredit investasi dan juga kredit modal kerja itu tuh persyaratannya tuh sama ya, hampir sama. Hanya ada beberapa yang kalau untuk kredit investasi dan kredit modal kerja itu syarat dan cara pengajuannya itu sama. Tapi untuk kredit konsumernya ada sedikit yang tidak ada gitu. Jadi yang kredit investasi dan kesimpulannya untuk kredit investasi dan juga kredit modal kerja itu untuk syarat dan pengajuannya itu sama, dan yang kredit konsumer itu ada beberapa yang tidak ada seperti itu ya. Baik, sekian dari saya yang dapat saya sampaikan, saya presentasikan mengenai Bank Maspion, mengenai kredit, jenis-jenis kredit dan juga syarat dan cara pengajuan kreditnya. Menurut yang saya pahami sampai di sini. Jadi apabila ada kesempatan di lain waktu lagi, nanti kita bisa belajar bersama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.